Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Irsyad Ilham Dwi Febrian dari kelas 12 IPA 1. Di sini saya akan menjelaskan jawaban dari soal pada lembar kerja peserta didik untuk ujian praktek matematika perminatan. Nah, di sini terdapat petunjuk umum yang berisikan yang pertama, di sini kita disuruh untuk mengumpulkan data berat badan teman sekelas. Yang kedua, di sini kita disuruh untuk membuat tabel distribusi frekuensi. Yang ketiga yaitu menyajikan data dalam bentuk histogram. Yang keempat yaitu menentukan nilai rata-rata dan simpangan baku. Yang kelima yaitu menentukan z-score. Yang keenam yaitu menentukan luas daerah kurva normal. Dan yang ketujuh yaitu memaparkan kesimpulan yang didapat. Pada perintah pertama, di sini saya sudah membuat tabel yang berisikan data berat badan seluruh siswa-siswi kelas 12 IPA 1. Setelah saya mendapatkannya, di sini saya menjumlahkan seluruh data berat badannya. Hasilnya yaitu 1857. Nah, kenapa saya di sini menjumlahkan seluruh data berat badannya? Karena nilai ini nantinya akan digunakan dalam mencari nilai rata-rata. Selanjutnya nomor 2, di sini kita disuruh untuk membuat tabel distribusi frekuensi. Pada tabel distribusi frekuensi, di sini terdapat dua buah kolom. Pada kolom pertama yaitu berisikan data berat badan, dan yang pada kolom kedua yaitu berisikan frekuensi. Nah, pada data berat badan di sini kita menuliskan dari data yang terkecil hingga data yang terbesar. Kemudian untuk menentukan frekuensinya, misalnya pada baris pertama, yaitu pada berat badan 39 kg dengan jumlah frekuensinya 1, artinya hanya ada satu orang yang memiliki berat badan 39 kg pada kelas 12 IPA 1. Kemudian misalnya pada baris kedua, berat badan 40 kg dengan jumlah frekuensinya itu 3, artinya ada 3 orang yang memiliki berat 40 kg pada kelas 12 IPA 1. Contoh lainnya misalnya berat badan 43 kg dengan jumlah frekuensinya yaitu 2. Artinya ada 2 orang yang memiliki berat badan 43 kg pada kelas 12 IPA 1. Kemudian selanjutnya kita di sini disuruh untuk menyajikan data berat badan dalam bentuk histogram. Cara membuatnya yaitu pertama kita di sini membuat garis, di mana garis ini sumbu Y ini menyatakan jumlah frekuensi dan sumbu X ini menyatakan data berat badan. Pada berat badan 39 kg dengan jumlah frekuensi 1, di sini kita membuat diagram batang tegaknya dan tingginya kita sesuaikan dengan jumlah frekuensinya yaitu 1. Kemudian pada berat badan 40 kg dengan jumlah frekuensinya 3, di sini kita buat juga diagram batang tegaknya dan kita sesuaikan tingginya dengan jumlah frekuensinya yaitu 3. Kemudian selanjutnya pada berat badan 41 kg dengan frekuensinya 1, di sini kita buat juga diagram batang tegaknya dan tingginya kita sesuaikan dengan jumlah frekuensinya yaitu 1. Dan seterusnya hingga selesai. Kemudian yang keempat, di sini kita disuruh untuk mencari nilai rata-rata dan simpangan baku. Yang pertama yaitu nilai untuk mencari nilai rata-ratanya. Rumusnya yaitu mu sama dengan sigma x per n. Sigma x-nya tadi kan sudah kita cari, hasilnya yaitu 1857 per n ini menyatakan banyaknya data. Banyaknya data berat badan siswa kelas 12 IPA 1 yaitu ada 35. Jadi 1857 dibagi 35 sama dengan 53,05. Nah, untuk mencari simpangan bakunya, di sini saya membuat tabel lagi di mana isinya ada nama, kemudian berat badan, kemudian ada X dikurang mu atau rata-rata, dan X dikurang mu kuadrat. Pada baris pertama yaitu dengan Adi Saputra dengan berat badan 51 kg, kemudian 51 kg dikurang 53,05 hasilnya yaitu min 2,05. Kemudian min 2,05 ini kita kuadratkan hasilnya 4,2025. Kemudian pada baris kedua yaitu Anggi dengan berat badan 78 kg. Kemudian 78 kg ini dikurang dengan mu yaitu 53,05, hasilnya yaitu 24,95.
Kemudian 24,95 ini dikuadratkan, hasilnya yaitu 622,5025 dan seterusnya hingga data ke 35. Nah, kemudian selanjutnya di sini kita perlu mentotalkan seluruhnya. Pertama di sini ada total data berat badannya yaitu 1857. Nah, kemudian di sini ada total keseluruhan dari X dikurang mu yaitu 1,3 dan di sini ada total seluruh dari X dikurang mu kuadrat yaitu 4653,8875. Nah, barulah di sini kita dapat mencari simpangan baku. Simpangan baku sama dengan akar sigma X dikurang mu kuadrat per N sama dengan akar sigma X dikurang mu kuadratnya yaitu 4653,8875 per N-nya yaitu 35 sama dengan akar 132,968214 sama akar dari ini yaitu 11,53. Kemudian yang kelima yaitu di sini kita disuruh untuk menentukan Z-score-nya. Nah, saya sendiri untuk absen 17 di sini saya disuruh untuk mencari nilai Z-score untuk berat badan 61 kg sampai 63 kg. Nah, untuk mencari Z-score di sini yang pertama kita mencari Z1-nya yaitu X sama dengan mu per simpangan baku. Sama dengan X pada Z1 ini yaitu 61 sama dikurang 53,05 per 11,53. Hasilnya yaitu 0,68. Kemudian Z2 sama dengan X dikurang mu per simpangan baku sama dengan X pada Z2 ini yaitu 63 dikurang 53,05 per 11,53. Hasilnya yaitu 0,86. Sehingga diperoleh nilai dari Z1 yaitu 0,668 dan nilai dari Z2 yaitu 0,86. Sehingga P dalam kurung 61 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 63, sama dengan P dalam kurung 0,68 kurang dari sama dengan Z kurang dari sama dengan 0,86. Sama dengan P dalam kurung Z kurang dari sama dengan 0,86 dikurang P dalam kurung Z kurang dari sama dengan 0,68. Jadi 0,86-nya ini pindah ruas ya, tukar posisi dengan 0,68. Jadi 0,68 dikurang dengan 0,68. Nah, di sini kita perlu mencari nilai dari 0,68-nya itu. Di sini saya mencarinya pada buku Matematika Minat pada halaman 209 sampai halaman 210. Di sini terdapat tabel distribusi normal, standar atau tabel Z. Untuk nilai 0,86 sendiri hasilnya yaitu 0,8051 dan kemudian untuk nilai dari 0,68-nya yaitu 0,7518. Jadi 0,8051 dikurang 0,7518 hasilnya yaitu 0,0533. Jadi peluang siswa memperoleh angka di antara 61 sampai 63 adalah 0,0533. Kemudian frekuensi harapannya adalah P dalam kurung 61 kurang dari X kurang dari sama dengan 63 sama dengan 0,0533 dikali 35 sama dengan hasilnya yaitu 1,8655. Kemudian yang keenam yaitu kita disuruh untuk menentukan luas daerah kurva normal. Jadi seperti ini kurvanya. Dan yang terakhir yaitu kesimpulan. Dari data berat badan siswa kelas 12 IPA 1 telah diperoleh tabel distribusi frekuensi, penyajian data dalam bentuk histogram, nilai rata-rata dengan hasilnya yaitu 53,05, kemudian simpangan baku dengan nilainya yaitu 11,53, dan Z-score dengan nilainya yaitu 0,0533, serta luas daerah kurva. Jadi hanya itu penjelasan yang saya dapat sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.